Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Afyudin Faid dari Prodi S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktural industri perbankan, produk perbankan, manajemen risiko, financial teknologi, prudent banking, dan keuangan global, dan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Nah, yuk simak video selanjutnya. Struktur industri perbankan. Industri perbankan terdiri dari berbagai jenis bank, seperti bank komersial, bank investasi, bank retail, dan bank sentral. Struktur ini mencakup berbagai lapisan dari bank besar yang beroperasi secara global hingga bank lokal yang melayani komunitas. Nah, regulasi dan pengawasan oleh otoritas keuangan sangat penting dalam struktur ini untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai bank komersial, bank investasi, bank retail, dan bank sentral. Nah, yang pertama, bank komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman, dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya, seperti rekening giro, tabungan, dan deposito. Fungsinya, menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis, menyediakan layanan keuangan lainnya, seperti transfer uang dan kartu kredit. Nah, yang kedua ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang membantu perusahaan dan pemerintahan dalam mengumpulkan modal dengan menerbitkan dan menjual sekuritas. Nah, fungsinya menjamin emisi sekuritas, perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Konsultasi dan nasihat, merger, dan akuisisi. Nah, yang ketiga ada bank retail. Bank retail adalah bank yang menyediakan layanan perbankan secara langsung kepada individu dan rumah tangga. Layanan yang ditawarkan termasuk rekening tabungan, rekening giro, pinjaman pribadi, hipotek, dan kartu kredit. Nah, fungsi menyediakan produk simpanan dan pinjaman untuk individu, layanan keuangan seperti membayar tagihan, transfer uang, dan kartu debit atau kredit, menawarkan produk investasi seperti reksadana dan asuransi. Nah, yang keempat ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan nasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara, termasuk mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas harga, dan mendukung stabilitas ekonomi. Nah, fungsinya mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas mata uang, mengawasi dan mengatur bank komersial, menjadi leader of last resort bagi bank komersial, mengelola cadangan devisa negara dengan memahami perbedaan dan fungsi masing-masing jenis bank ini. Nah, kita dapat lebih mengerti peran mereka dalam sistem keuangan dan ekonomi. Produk perbankan. Produk perbankan meliputi berbagai layanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya, seperti rekening tabungan, deposito berjangka, pinjaman, kartu kredit, dan layanan pembayaran. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial individu dan bisnis, serta mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Nah, di sini ada tabungan. Tabungan adalah rekening yang disediakan oleh bank untuk menyimpan uang dengan tujuan menyimpan dana darurat atau jangka pendek. Nah, nasabah dapat menarik uang kapan saja dan bank biasanya memberikan bunga atas saldo yang disimpan. Nah, terus yang kedua ada giro. Giro adalah rekening bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi pembayaran dan penarikan dengan dana mudah. Rekening giro biasanya digunakan oleh bisnis untuk mengelola arus cash harian. Nah, yang ketiga ada deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank dengan jangka tertentu di mana nasabah tidak bisa menarik dana sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. Deposito menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Nah, cirinya jangka waktu tetap, misalnya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, bunga lebih tinggi dari tabungan, penalti jika dana ditarik sebelum jatuh tempo. Nah, yang keempat ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan untuk pemerintahan atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investor. Pemegang obligasi akan menerima bunga kupon secara periodik serta mengembalikan pokok investasi pada saat jatuh tempo. Nah, yang kelima investasi. Investasi merujuk pada penempatan uang atau modal dalam suatu aset atau proyek dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat berupa saham, obligasi, reksadana, properti, atau usaha. Nah, yang keenam ada simpan pinjam.
Nah, simpan pinjam adalah layanan keuangan yang biasanya disediakan oleh koperasi atau lembaga keuangan mikro di mana anggota dapat menyimpan uang dan meminjam dana dengan suku bunga yang relatif rendah. Nah, tujuan utama adalah membantu anggota mencapai kesejahteraan finansial. Nah, ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko pada perbankan merupakan proses yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen risiko pada perbankan. Nah, yang pertama ada identifikasi risiko. Seperti risiko kredit. Risiko kredit mengacu pada kemungkinan kerugian yang timbul dari pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Nah, ada risiko market. Risiko market mengacu pada kerugian yang dapat timbul dari fluktuasi harga pasar seperti harga saham, obligasi, atau valuta asing. Nah, risiko operasional. Nah, risiko operasional mengacu pada kerugian yang dapat timbul dan kesalahan atau kegagalan dalam operasi harian bank. Nah, ada risiko teknis. Risiko teknis mengacu pada kerugian yang dapat timbul dari kegagalan sistem teknologi atau infrastruktur bank. Nah, yang kedua ada pengukuran risiko. Nah, value at risk atau VAR mengukur kerugian potensi dari portofolio investasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada stress testing mengukur kemampuan bank dalam menghadapi situasi yang tidak biasa seperti krisis ekonomi atau perubahan suku bunga. Nah, ada back testing mengukur akurasi model risiko dengan melihat beberapa baik model tersebut dapat memprediksi kerugian sebelumnya. Nah, yang ketiga ada pengendalian risiko. Nah, penggunaan model risiko. Penggunaan model risiko seperti VAR dan stress testing untuk mengukur risiko dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Nah, ada pengendalian operasional. Pengendalian operasional bank dengan baik termasuk prosedur dan sistem yang tepat untuk mengurangi risiko operasional. Nah, ada pengendalian teknis. Pengendalian teknis, sistem teknologi dan infrastruktur bank dengan baik untuk mengurangi risiko teknis. Nah, yang keempat ada implementasi manajemen risiko. Nah, standar minimal. Bank harus mematuhi standar minimal yang ditetapkan oleh otoritas perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK di Indonesia. Nah, ada koordinasi. Tim risiko harus berkoordinasi dengan departemen lain dalam bank seperti departemen keuangan dan operasional untuk mengendalikan risiko secara efektif. Nah, ada pemantau dan evaluasi. Tim risiko harus terus-menerus memantau dan mengevaluasi risiko yang dihadapi serta mengadopsi perubahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Nah, ada financial teknologi atau fintech. Financial teknologi atau fintech merujuk pada inovasi teknologi di sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan aksesibilitas layanan keuangan. Nah, contohnya termasuk pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, dan blockchain. Nah, contoh fintech dalam perbankan. Yang pertama adalah pembayaran digital. Fintech seperti PayPal, Stripe, GoPay, dan Square memungkinkan pembayaran digital yang cepat, mudah, dan aman. Nah, yang kedua ada kartu kredit digital. Kartu kredit digital seperti Apple Pay dan Google Pay memungkinkan pengguna untuk membuat pembayaran dengan menghubungkan kartu kredit mereka ke aplikasi ponsel. Nah, yang ketiga ada transfer uang. Layanan seperti Venmo dan Zelle memungkinkan pengguna untuk transfer uang antar rekening dengan cepat dan mudah. Nah, yang keempat ada layanan lain. Fintech juga mencakup layanan seperti asuransi digital, investasi digital, dan layanan keuangan lainnya yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel. Pinjaman peer-to-peer P2P, robo advisors, platform investasi blockchain dan cryptocurrency, digital banking. Nah, regulasi teknologi. Nah, manfaat fintech dalam perbankan yang pertama ada efisien fintech dan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perbankan seperti pembayaran dan transfer uang yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, yang kedua inklusi keuangan. Nah, fintech membantu dalam inklusi keuangan, memungkinkan lebih banyak orang untuk memiliki akses ke layanan perbankan terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Nah, yang ketiga ada inovasi. Fintech memungkinkan bank untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif dan menarik seperti layanan keuangan yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel.
Nah, yang keempat, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Fintech dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adopsi fintech perbankan yang menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Inovasi teknologi ini terus mendorong transformasi dalam industri keuangan, menawarkan peluang baru bagi konsumen dan bisnis. Nah, ada prudent banking. Nah, prudent banking adalah praktik perbankan yang berhati-hati dan bijaksana, yang berfokus pada menjaga stabilitas dan keamanan bank. Ini melibatkan pengelolaan aset dan liabilitas secara hati-hati, kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga cadangan modal yang memadai untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul. Nah, yang pertama ada prinsip prudent banking. Prinsip kehati-hatian, prudential banking, merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat dan yang dipercaya. Nah, prinsip ini bertujuan agar bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Prudent banking adalah prinsip yang menekankan pentingnya bank dalam menjalankan aktivitasnya dengan hati-hati dan bertanggung jawab agar dapat melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip prudent banking. Nah, yang pertama ada kebijakan dan prosedur. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pengelolaan risiko, pengendalian operasional, dan pengendalian teknis. Nah, yang kedua ada pengendalian risiko. Bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi, termasuk risiko kredit, market, operasional, dan teknis. Nah, ada yang ketiga ada pengendalian operasional. Bank harus memiliki sistem operasional yang efisien, efektif, termasuk dalam pengelolaan aset, pengelolaan liabilitas, dan pengelolaan arus kas. Nah, yang keempat ada pengendalian teknis. Bank harus memiliki sistem teknologi yang aman, stabil, dan dapat diandalkan, termasuk dalam pengelolaan data, pengelolaan sistem, dan pengelolaan infrastruktur. Nah, yang kelima, koordinasi dan komunikasi. Bank harus memiliki koordinasi yang baik antara departemen dan divisi, serta komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti nasabah dan otoritas perbankan. Yang keenam ada pemantauan dan evaluasi. Nah, bank harus terus-menerus memantau dan mengevaluasi kinerja dan risiko yang dihadapi, serta mengadopsi perubahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Nah, ada keuangan global. Nah, keuangan global mencakup aliran modal dan transaksi keuangan yang melibatkan berbagai negara. Ini termasuk perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan pasar valuta asing. Keuangan global memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, mungkin pertukaran barang, jasa, dan modal di seluruh dunia. Keuangan global pada perbankan merujuk pada sistem keuangan yang terintegrasi di antara negara-negara di seluruh dunia. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting dari keuangan global dalam perbankan. Nah, yang pertama ada sistem pembayaran global. Sistem pembayaran global memungkinkan transaksi antar negara dengan cepat dan efisien, menggunakan berbagai instrumen seperti kartu kredit, transfer uang, dan pembayaran elektronik. Nah, yang kedua ada pasar modal global. Pasar modal global memungkinkan investasi dan perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya antar negara. Nah, yang ketiga ada pasar uang global. Pasar uang global memungkinkan transaksi valuta asing dan perdagangan valuta asing antar negara. Yang keempat, mengendalikan risiko global. Bank harus mengendalikan risiko global yang dapat timbul dari fluktuasi harga saham, obligasi, dan valuta asing. Yang kelima, koordinasi global. Bank harus berkoordinasi dengan bank-bank lain di seluruh dunia untuk mengendalikan risiko dan memastikan stabilitas sistem keuangan global. Nah, ada perbankan konvensional versus perbankan syariah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan keuntungan, sementara perbankan syariah beroperasi sesuai dengan hukum syariah yang melarang bunga atau riba dan spekulasi gharar. Perbankan syariah menggunakan kontrak seperti mudarabah bagi hasil dan murabah atau jual beli dengan margin keuntungan untuk menawarkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, prinsip pelaksanaan bank konvensional.
Yang pertama ada bank konvensional mengacu pada kesempatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Yang kedua ada bank konvensional mengacu pada kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, terus ada prinsip pelaksanaan bank syariah. Nah, yang pertama ada bank syariah mengacu pada prinsip syariah dalam pelaksanaan aktivitasnya. Yang kedua, bank syariah menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Seperti prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba, bunga, garah atau ketidakpastian dan masyir, spekulasi, serta penerapan konsep bagi hasil dan kerjasama. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai perbankan syariah. Yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Dalam perbankan syariah, transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dilarang. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil dan margin keuntungan yang disepakati. Nah, yang kedua adalah larangan gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi dilarang. Semua kondisi dan syarat dalam kontrak harus jelas dan transparan. Yang ketiga adalah larangan masyir atau spekulasi. Transaksi yang bersifat spekulatif atau perjudian dilarang. Nah, investasi harus didasarkan pada aset real dan aktivitas ekonomi yang nyata. Nah, selanjutnya ada pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dari investasi atau usaha dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, transaksi halal. Investasi dan pembiayaan hanya diperbolehkan pada sektor dan aktivitas yang halal atau diperbolehkan menurut syariah Islam. Nah, di sini ada produk perbankan syariah. Yang pertama ada mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah atau kemitraan. Yang ketiga mudharabah atau jual beli. Yang keempat ada ijarah atau sewa. Yang kelima istina atau pesanan barang. Yang keenam qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Nah, perbankan konvensional. Perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan tradisional dengan fokus pada pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman dengan bunga. Bank konvensional bertujuan untuk mencapai profitabilitas maksimal sambil memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya. Nah, jenis-jenis bank konvensional. Yang pertama ada bank komersial, bank investasi, bank retail, bank sentral. Nah, ada produk dan layanan bank konvensional. Nah, yang pertama rekening simpanan atau giro, deposito, dan tabungan. Nah, yang kedua ada pinjaman dan kredit pinjaman, kredit usaha, kredit hipotek, kartu kredit. Nah, yang ketiga ada layanan investasi, reksadana, obligasi atau saham. Yang keempat ada layanan internasional seperti transfer internasional, letter of credit. Nah, dari semua materi itu sudah saya jelaskan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.